Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Aldianto. Nomor induk mahasiswa 2020 40 10 0108. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Tanzil, dalam mata kuliah Hukum Perusahaan. Soal pertama yaitu apa perbedaan perseroan terbatas sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini saya akan membedakan dalam 3 aspek, yaitu status badan hukum perseroan, yang kedua modal dasar, yang ketiga pendirian perusahaan. Baik, yang pertama yaitu status badan hukum perseroan. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah adanya keputusan dari Menteri. Kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja, berdasarkan pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja memperoleh status badan hukum setelah melakukan pendaftaran kepada Menteri, sehingga tidak perlu lagi menunggu keputusan dari Menteri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian yang kedua yaitu aspek modal dasar. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Perusahaan Terbatas memberikan batasan minimal modal dasar perusahaan terbatas, yaitu paling sedikit 50 juta rupiah. Kemudian sedangkan setelah Cipta Kerja disahkan, yaitu berdasarkan pasal 109 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja, besaran modal dasar perseroan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pendirian perusahaan terbatas. Nah, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, maka dalam mendirikan suatu perusahaan wajib dilakukan minimal 2 orang atau lebih, mengingat perusahaan terbatas merupakan asosiasi dari banyak modal. Kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, maka dalam mendirikan suatu perusahaan cukup seorang saja. Perusahaan bisa berdiri dan pendiriannya tidak memerlukan anggaran dasar. Cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian soal yang kedua yaitu ketika pemegang saham diketahui memang sengaja mendirikan perseroan terbatas dengan itikat yang tidak baik, bisakah pemegang saham tersebut digugat atas perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas? Maka dalam kasus ini saya menyimpulkan bahwa pemegang saham tersebut bisa dituntut. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu di mana diatur bahwa pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
Kemudian yang ketiga yaitu pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perusahaan atau perseroan. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan macam-macam badan usaha non badan hukum di Indonesia beserta perbedaannya. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai macam-macam badan usaha non badan hukum di Indonesia. Yaitu yang pertama persekutuan perdata atau yang biasa disebut dengan madskap, merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama dengan bertujuan untuk menghimpun sesuatu, yaitu berupa barang, uang, ataupun keahlian ke dalam persekutuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Oke, kemudian yang kedua yaitu firma, yaitu sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Kemudian yang ketiga yaitu persekutuan komanditer, yaitu suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Dalam hal ini yang membedakan dari badan usaha non badan hukum di Indonesia yaitu yang membedakan adalah apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dipidana atau dimintakan ganti kerugian, tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya juga bisa dituntut untuk diambil alih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.